Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 149. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kamu memperlihatkan kebaikan atau kamu menyembunyikannya atau kamu memberi maaf dari satu keburukan, maka sungguhnya Allah adalah pemaaf lagi kuasa. Jika kamu memperlihatkan kebaikan atau kamu menyembunyikan atau kamu memberi maaf dari satu keburukan, menyebarkan kata-kata kotor dan buruk sudah terang tidak disukai oleh Allah. Kalau sekiranya Allah tidak suka penyebaran kata buruk, tentu yang disukai Allah ialah penyebaran kata yang baik, yang sopan, yang bermutu, yang berisi pendidikan. Tetapi penyebaran kata yang baik dan bermanfaat amat berbeda dengan menahan diri dari menyebarkan kata yang buruk. Menyebar kata yang buruk jangan sekali-kali, tetapi menyebarkan kata yang baik adalah memilih tempat juga. Kadang-kadang kata yang baik bermaksud baik karena tempat atau waktunya tidak kena, dia pun menghasilkan yang buruk. Ada beberapa pepatah untuk menjelaskan hal ini. Satu pepatah mengatakan, apalah harga mutiara bagi seorang anjing? Ini menandakan bahwa kata-kata yang baik dan bernilai pun hendaklah memilih tempat yang baik dan waktu yang baik pula. Di sini terletak kebijaksanaan manusia. Sebab itu di dalam ayat ini disebutkan, jika kamu memperlihatkan kebaikan atau menyembunyikannya, sebab kadang-kadang ada kalanya kebajikan itu lebih berfaedah jika disembunyikan, atau kamu beri maaf dari satu keburukan. Misalnya orang mencaci maki kita dengan kata-kata yang buruk dan menghina, maka menurut pendapat kita hal ini hanya kecil saja, belum perlu dibawa ke muka hakim. Kita hendak menunjukkan ketinggian mutu budi, lalu kita beri maaf dia. Maka sesungguhnya Allah adalah pemaaf lagi kuasa. Di ujung ayat Allah menunjukkan sifatnya yang mulia, yaitu pemaaf. Maka Allah menganjurkan kepada orang mukmin supaya meniru sifat Allah ini. Dan di ujung sekali Allah pun menerangkan bahwa Dia Maha Kuasa. Artinya jika seseorang memberi maaf bukanlah karena kelemahan, tetapi karena kekuasaan. Begitulah sifat Allah. Inilah hendaknya yang dipegang oleh mukmin, yaitu al-afu inda al-maqdaroti, memberi maaf dalam keadaan berkuasa buat membalas. Sayyidina Ali pernah bermain pedang dengan musuhnya orang Yahudi, sehingga akhirnya Yahudi itu terdesak dan jatuh. Sayyidina Ali telah duduk ke atas badannya, tinggal menikam atau memenggal kepalanya saja lagi dalam satu peperangan karena agama. Tetapi setelah Sayyidina Ali duduk di atas dadanya dan hendak memenggal lehernya, diludahinya Sayyidina Ali hingga basah. Astagfirullah. Beliau segera berdiri dan musuhnya itu ditinggalkannya. Lalu orang itu dengan heran bertanya, mengapa tidak jadi aku engkau bunuh? Beliau menjawab, aku hendak membunuh engkau adalah karena urusan mempertahankan agama Allah. Tetapi setelah engkau ludahi mukaku, aku sangat marah. Sebab itu adalah menyinggung kemuliaan diriku. Maka kalau jadi engkau aku bunuh, bukan lagi aku melepaskan dendam Allah, tetapi melepaskan dendam diriku sendiri. Pada tiap-tiap waktu subuh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz selalu datang lebih dahulu ke masjid buat berjamaah. Satu kali beliau melihat seorang tidur mendengkur dalam masjid itu. Beliau bangunkan untuk mengambil wudhu dan berjamaah karena agaknya tidurnya sangat enak.
Dia marah karena dibangunkan dan memaki orang yang membangunkannya. Majnun, gila. Dengan senyum beliau tinggalkan tempat itu dan berkata, sudah sekian tahun usiaku, baru sekali ini orang menyebut namaku yang selama ini belum pernah kudengar. Orang itulah yang kemudian ketakutan setelah tahu bahwa yang dikatakannya Majnun itu ialah khalifah sendiri. Adapun beliau telah dapat memenangi diri sendiri dengan meniru sifat Allah, yaitu pemaaf, padahal dia sedang kuasa. Ayat yang dua ini terletak di tengah-tengah di antara ayat-ayat teguran kepada kaum munafik dan ahlul kitab yang di waktu itu dengan mudah mengucapkan kata-kata yang buruk secara berterang-terang. Malahan ada Yahudi mengucapkan Assalamualaikum kepada Rasulullah, padahal Assalamualaikum artinya ialah matilah kamu. Ketika menjawabnya, Rasulullah tidak menyebut kembali kata-kata itu, misalnya Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, melainkan beliau sambut saja dengan ucapan Wassalaikum. Dan ketika istri beliau Aisyah bertanya mengapa hanya begitu menjawab ucapan yang tidak senonoh itu, beliau katakan bahwa orang yang beriman tidaklah keluar dari mulutnya kata-kata yang keji. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq duduk dekat Rasulullah SAW dalam satu majelis. Tiba-tiba datanglah seorang, lalu orang itu melepaskan beberapa caci maki kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar menjawab. Kelihatan muka Rasulullah berubah jadi marah, dan beliau terus berdiri meninggalkan majelis itu. Melihat Rasulullah berdiri, Abu Bakar pun berdiri mengikuti beliau. Lalu dia bertanya, orang itu memaki aku dan aku berdiam diri, sedang engkau tersenyum. Tetapi kemudian setelah memakiannya itu keterlaluan dan aku menangkisnya, engkau kelihatan marah dan engkau segera berdiri meninggalkan majelis. Kenapa begitu? Rasulullah menjawab, ketika engkau berdiam diri mendengar kata-kata orang itu, malaikat ada di sana dan dialah yang membalas makian orang itu. Itu sebabnya aku tersenyum. Tetapi setelah engkau mulai menjawab, setan telah masuk ke dalam majelis itu. Tentu saja aku tidak mau duduk dalam satu majelis yang dihadiri oleh setan, wahai Abu Bakar. Dan kata beliau selanjutnya adalah 3 macam hak yang engkau terima dari Allah. Tidaklah seorang hamba yang dianiaya orang dengan suatu penganiayaan, lalu dia memberi maaf, melainkan pastilah Allah akan memuliakan hamba itu dan berjanji akan membelanya. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu pemberian kepada Allah, melainkan Allah berjanji akan menambah untuknya lebih banyak. Dari cerita lain pula dari Abu Hurairah, pada suatu hari duduklah Rasulullah SAW dalam satu majelis. Tiba-tiba beliau tersenyum sehingga kelihatan 2 gigi saing beliau. Maka di antara hadirin ada yang bertanya, mengapa engkau tersenyum sendirian ya Rasulullah? Beliau menjawab, aku melihat 2 orang laki-laki dari umatku sedang berlutut di hadapan Tuhanku. Maka berkatalah yang seorang, ya Allah, sudikah mengambil hakku yang dianiaya oleh saudaraku? Maka Allah pun berfirman, berikanlah barang saudaramu yang telah engkau aniaya itu. Hai Anu. Orang itu menjawab, tidak ada lagi kebajikan yang tinggal pada diriku ya Allah. Lalu yang pertama tadi berkata, biarlah dia memikul dosa-dosaku. Berkata Abu Hurairah ketika menceritakan pembantahan kedua orang itu di hadapan Allah, berlinanglah air mata Rasulullah seraya beliau berkata, hari itu adalah hari yang maha besar, sebab di hari itu manusia menginginkan dosanya yang berat itu dapat dipikul oleh orang lain. Setelah itu beliau pun
berkata pula, maka Allah berfirman kepada orang